Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada bab pertama matematika mengenai bilangan bulat, hari ini kita akan mempelajari poin C, yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dapat digunakan untuk mempermudah kita melakukan perhitungan. Berikut sifat-sifat operasi hitung yang dapat kita pelajari. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif pada penjumlahan. Bisa dilihat bentuk dari sifat komutatif pada penjumlahan yaitu jika A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Kita perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, 12 ditambah 15 akan memiliki nilai yang sama dengan 15 ditambah 12. Hasilnya adalah 27. Contoh yang kedua, 8 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah 8. Hasilnya 1. Sifat yang kedua yaitu sifat komutatif pada perkalian. Bentuk umumnya adalah jika A dikali B sama dengan B dikali A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Contohnya, yang pertama, negatif 15 dikali negatif 25. Jadi kita permisalkan, jika dihubungkan pada bentuk umumnya, negatif 5 ini disebut A, lalu negatif 25 itu misalkan B, akan sama dengan hasilnya B dikali A, yaitu negatif 25 dikali negatif 15. Hasilnya adalah sama-sama 375. Contoh yang kedua, negatif 8 dikali 15 akan sama hasilnya dengan 15 dikali negatif 8, yaitu negatif 120. Sifat yang kedua ialah sifat asosiatif atau pengelompokan. Seperti sifat komutatif, sifat asosiatif juga hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja. Yang pertama, sifat asosiatif pada penjumlahan. Bentuk umumnya dapat ditulis sebagai A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Lihat ya perbedaannya pada tanda kurung berikut. Di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contohnya, negatif 27 ditambah 14 lalu dijumlahkan dengan 16 sama dengan negatif 27 ditambah 14 ditambah 16. Kerjakan yang berada pada dalam kurung terlebih dahulu. Berarti negatif 27 ditambah 14 hasilnya negatif 13 ditambah 16 sama dengan negatif 27 ditambah 14 ditambah 16 ialah 30. Setelah itu kita jumlahkan negatif 13 ditambah 16 hasilnya 3. Begitupun dengan negatif 27 ditambah 30 hasilnya 3. Sehingga sifat asosiatif penjumlahan menunjukkan bahwa hasil penjumlahan tiga bilangan tidak dipengaruhi oleh urutan pengerjaannya dari bilangan yang akan dijumlahkan. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif pada perkalian. Bentuknya jika A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikalikan C. Lihat perbedaannya, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contohnya, negatif 25 dikali negatif 4 dikali 17 sama dengan, bisa kita tuliskan negatif 25 dikali negatif 4 dikali 17. Diselesaikan, berarti negatif 25 dikali negatif 4 dikali 17, hasilnya negatif 68. Sama dengan negatif 25 dikali negatif 4, hasilnya 100, lalu dikalikan 17. Negatif 25 dikali negatif 68, negatif dikali dengan negatif, hasilnya positif.
positif 1.700 sama dengan 100 dikali 17. Hasilnya juga sama ya, 1.700. Baik, untuk sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif yang berlaku adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sifat perkalian terhadap penjumlahan dalam distributif ini dapat kita tulis sebagai berikut, yaitu A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contohnya, 10 dikalikan 5 ditambah 9 sama dengan 10 dikali 5 ditambah 10 kali 9. Jadi di sini 10 dikali 5 lalu ditambah 10 dikalikan 9. Seperti itu ya. Nah, 10 dikali 5 ditambah 9 hasilnya 14 sama dengan 10 dikali 5, 50 lalu ditambah 10 dikali 9, 90. Berarti berapa hasilnya? 10 dikali 14 hasilnya 120. Dan ternyata pada ruas sebelah kanan juga memiliki nilai yang sama. 50 ditambah 90 sama dengan 140. Kita masuk pada sifat yang kedua dalam distributif, yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Bentuk umumnya bagaimana? Jika A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Bentuknya sama ya, hanya bedanya pada ruas sebelah kiri itu penjumlahan, pada ruas sebelah kanan pengurangan. Di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contohnya, 10 dikali dengan negatif 7 dikurang 3 sama dengan bisa kita tuliskan sebagai 10 dikali negatif 7 dikurang 10 dikali 3. Nah, sama dengan 10 dikali negatif 7 dikurang 3 sama dengan negatif 10. Sama dengan 10 dikali negatif 7 hasilnya negatif 70. Dikurang 10 dikali 3 hasilnya 30. Diselesaikan dari ruas sebelah kiri. 10 dikali negatif 10. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif 100 sama dengan negatif 70 dikurang 30 hasilnya negatif 100. Lalu kita memasuki poin D, yaitu operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Untuk menyelesaikan operasi hitung campuran pada bilangan bulat, terdapat aturan pengerjaan yang berlaku. Poin yang pertama, operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Maksudnya bagaimana? Perhatikan contoh berikut. Negatif 25 ditambah buka kurung 50 dikurangi negatif 5 tutup kurung. Sama dengan, lihat, karena yang dikerjakan jika terdapat bilangan dalam tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Maka kalian kerjakan bilangan tersebut. Negatif 25 ditambah 50 dikurangi negatif 5 hasilnya 55. Berarti negatif 25 ditambah 55 sama dengan 30. Poin yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian dan pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian. Contohnya, 400 dikurang negatif 100 dibagi 5. Di sini ada operasi hitung apa saja? Pengurangan dan pembagian. Maka yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Yaitu operasi hitung
pembagian. Berarti 400 dikurangi negatif 100 dibagi 5, hasilnya negatif 20. Lalu lihat di sini, negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Maka 400 ditambah 20, hasilnya 420. Poin yang ketiga, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan saja atau operasi perkalian dan pembagian saja, maka pengerjaannya urut dari paling kiri. Contohnya, 75 ditambah negatif 100 dikurangi negatif 20. Ada operasi hitung apa saja? Yaitu ada penjumlahan dengan pengurangan. Lihat pada poin 3, jika hanya terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan saja atau operasi perkalian dan pembagian saja, maka pengerjaannya urut dari paling kiri. Karena di sini hanya ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, kita selesaikan dari yang paling kiri. 75 ditambah negatif 100, hasilnya negatif 25, dikurang negatif 20. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Berarti negatif 25 ditambah 20, hasilnya negatif 5. Untuk contoh soal yang pertama, negatif 25 dikali negatif 4 ditambah negatif 35. Lihat di sini ada operasi hitung apa saja? Operasi hitung perkalian dan penjumlahan. Ingat pada poin yang kedua, jika terdapat penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Berarti kalau ini ada operasi hitung perkalian dan penjumlahan, yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Ya, yang harus dikerjakan ialah operasi perkalian terlebih dahulu. Berarti negatif 25 dikali negatif 4, hasilnya 100, ditambah negatif 35. Sama dengan 100, ini kan positif ketemu negatif, hasilnya negatif. 100 dikurang 35, hasilnya 65. Contoh yang kedua, negatif 750 dibagi 25 dikali 8. Ada operasi hitung pembagian dan operasi hitung perkalian. Pada poin yang ketiga, jika hanya terdapat operasi perkalian dan pembagian saja, maka pengerjaannya urut dari paling kiri. Berarti dari sini dulu ya. Penyelesaiannya, negatif 750 dibagi 25, hasilnya negatif 30. Lalu dikali 8, hasilnya negatif 240. Contoh yang ketiga, negatif 20 dikurangi negatif 30 dikali negatif 5. Ingat pada poin yang pertama, jika pada operasi hitung terdapat tanda kurung, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Berarti kita kerjakan yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu. Negatif 20 dikurang negatif 30, hasilnya 10. Lalu kita kalikan negatif 5. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Negatif 50. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.